Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudiarto Sari Amalia dengan NIM 13026250080. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu teorema yang paling penting dalam kalkulus vektor, yaitu teorema divergensi. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus tahu dulu tentang medianya. Teorema ini hanya berlaku untuk permukaan tertutup seperti bola atau kubus. Kuncinya adalah orientasi outward atau keluar. Artinya, vektor normal harus selalu menunjuk menjauhi bagian dalam benda tersebut. Nah, mari kita coba mengingat kembali tentang divergensi. Secara matematis, ini adalah jumlah turunan parsial komponen fungsi terhadap variabelnya. Secara fisik, kita bisa bayangkan sebuah titik di kolam renang. Jika air memancar keluar, itu adalah divergensi positif. Sedangkan jika air tersedot masuk ke pembuangan atau ke dalam, itu termasuk divergensi negatif. Nah, secara matematis, kita bisa mendefinisikan divergensi dari medan vektor F sebagai divergensi F sama dengan do F per do X ditambah do G per do Y ditambah do H per do Z. Ini adalah teorema divergensi. Flux keluar dari suatu medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral lipat 3 dari divergensi medan tersebut di seluruh volume yang dilingkupinya. Nah, intinya teorema ini menjembatani dua dunia, integral permukaan yang mengukur flux atau aliran menembus kulit benda dengan integral lipat 3 yang menghitung divergensi di dalam volume benda tersebut. Jadi, apa yang keluar menembus permukaan itu sama dengan apa yang dihasilkan di dalam volumenya. Persamaan utamanya adalah integral permukaan atas permukaan sigma dari F dot NDS sama dengan integral lipat 3 atas daerah G dari divergensi F dV. Nah, ruas kiri total flux atau aliran bersih yang menembus permukaan. Ruas kanan akumulasi dari semua sumber atau sink di dalam benda padat G. Kenapa sih kita perlu teorema ini? Nah, karena sering kali menghitung flux secara langsung di setiap sisi permukaan itu sangat panjang dan rumit, teorema ini tuh menyederhanakan masalah tersebut menjadi satu perhitungan integral volume yang jauh lebih efisien. Nah, contohnya efisien komputasi itu kayak penyederhanaan, volume versus luas, dan aplikasi fisika. Dimulai dari penyederhanaan. Penyederhanaan ini bisa menghindari perhitungan integral permukaan yang rumit pada banyak sisi, misal 6 sisi kubus. Selanjutnya ada volume versus luas. Integral volume seringkali lebih mudah dihitung menggunakan koordinat tabung atau bola. Terus yang terakhir ada aplikasi fisika. Dasar hukum kekekalan massa dan hukum Gauss dalam elektromagnetisme. Nah, sekarang kita bisa mencoba untuk menerapkan teorema ini pada sebuah contoh. Misalkan kita memiliki medan vektor F sama dengan Z dikali K, dan kita ingin mencari flux keluar melalui permukaan bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Langkah pertamanya, kita hitung divergensi dari F karena
ZK, F dikali ZF sama dengan Z dikali K. Maka turunan parsial dari Z terhadap Z adalah 1. Jadi divergensi F sama dengan 1. Nah, langkah kedua, sesuai dengan teorema divergensi, kita tinggal mengintegralkan hasil divergensi tadi terhadap volume bola G. Jadi, flux sama dengan integral lipat 3 dari 1 dV, 1 dV. Karena integral dari 1 terhadap volume hanyalah volume itu sendiri. Maka hasilnya adalah volume bola, yaitu 4/3 pi A kuadrat. Cara ini tuh lebih efisien dibanding kita tuh harus parameterisasi permukaan yang cukup. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh kedua, yaitu kubus satuan. Misal kita punya medan vektor F sama dengan 2X, I ditambah 3YJ ditambah Z kuadrat K pada kubus medan. Langkah pertama, kita hitung divergensi dari F. Kita hitung divergensi dari F. Turunan parsial atau yang bisa kita sebut DO. Turunan parsial 2X terhadap X adalah 2. Turunan parsial 3. Langkah pertama, kita hitung divergensi dari F. 1. Turunan parsial 2X terhadap X adalah 2. Turunan parsial 3Y terhadap Y adalah 3. Turunan parsial Z kuadrat terhadap Z adalah 2Z. Maka total divergensinya adalah 5 ditambah 2Z. Nah, langkah kedua, kita masukkan ke integral lipat 3. Kita integralkan 5 ditambah 2Z terhadap DZ, DY, dan DX dengan batas dari 1 sampai dengan 0. Pertama, kita integralkan terhadap Z, hasilnya menjadi 5Z ditambah Z kuadrat. Dievaluasi dari 0 sampai 1 yang menghasilkan nilai 6. Yang memberikan nilai 6. Kemudian karena fungsi sudah tidak bergantung pada X dan Y, kita tinggal mengalihkannya dengan 6 dengan luas alasnya, yaitu 1. Tadi kan kita udah dapat luas alasnya 1. Karena fungsi sudah tidak bergantung dengan X dan Y, kita tinggal mengalihkan 6 dengan luas alasnya, yaitu 1. Hasil akhirnya adalah 6. Nah, selanjutnya ada densitas flux keluar. Divergensi di suatu titik juga bisa kita pandang sebagai batas flux per unit volume. Saat volume dibuat sekecil mungkin menuju titik tersebut, itulah yang kita sebut sebagai densitas flux atau sering disebut sebagai kekuatan sumber atau source strength. Nah, divergensi di suatu titik P dapat dipandang sebagai batas flux per unit volume saat volume menyusut ke titik tersebut. Secara formal, divergensi di titik P0 didefinisikan sebagai limit dari flux G dibagi dengan volume G saat volume G mendekati. Secara formal,
divergensi di titik P0 didefinisikan sebagai unit dari flux G dibagi dengan volume G saat volume G mendekati 0. Nah, ini menjelaskan mengapa divergensi sering disebut kekuatan sumber atau source strength. Next. Secara fisik, ini membuat kita bisa mengkategorikan titik-titik dalam aliran fluida. Jika divergensi positif, ada sumber. Jika negatif, ada wastafel atau pembuangan. Jika nol, fluida tersebut bersifat incompressible atau tidak dapat dimampatkan. Nah, seperti teman-teman contohnya, divergen X, divergen F lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0. Source, fluida masuk ke dalam aliran seperti kan, flux bersih, keluaran bersifat positif. Sedangkan yang divergen F lebih kecil daripada 0, fluida keluar dari aliran atau yang kita sebut sink, itu fluida keluar dari aliran seperti lubang pembuangan. Flux bersih keluar bersifat negatif. Sedangkan kalau divergen F sama dengan 0, incompressible atau dapat dimampatkan, tidak ada sumber sink, tidak ada sumber atau sink, fluida tidak dapat dimampatkan. Apa yang masuk harus keluar. Nah, selanjutnya ada aplikasi hukum Gauss. Dalam elektrostatistika, flux listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan total muatan di dalamnya. Selanjutnya ada aplikasi paling terkenal. Aplikasi paling terkenal ada di elektrostatistika. Ada hukum Gauss atau listrik. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik melalui permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatan di dalamnya. Teorema divergensi membuktikan bahwa integral flux dari medan kuadrat terbalik selalu konstan selama muatan tertutup. Nah, dalam elektrostatistika, flux listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan total muatan di dalamnya. Kita melihat flux total P sama dengan integral permukaan E dot NDS yang hasilnya sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini tuh membuktikan bahwa integral flux dari medan kuadrat terbalik seperti gravitasi atau listrik adalah konstan selama muatannya tertutup. Yang terakhir ada intisari materi. Jembatan kalkulus menghubungkan tadi sebagai kesimpulan, teorema divergensi adalah alat yang sangat ampuh untuk menyederhanakan perhitungan teknis dalam fisika dan teknik. Sekian dari saya, Fidelita Sari Amalia dengan NIM 13026250080. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.